Baik, sekarang kita akan membahas soal nomor 3 ya. Jadi diketahuinya adalah persamaan gelombang datang Y sama dengan 0,2 cosinus 40 pi-T minus 2 pi-X. Nah, kita akan menghitung dulu yang pertama adalah gelombang pantul pada ujung bebas ya. Jadi bedanya gelombang pantul dan gelombang datang itu hanya pada arah rambatnya, sehingga ini minus, di sininya positif. Dan di sini tidak minus karena dia tidak mengalami pembalikan fase. Pembalikan fase terjadi ketika gelombang dipantulkan pada ujung terikat. Jadi di sini ininya aja berubah jadi plus ya. Oke. Nah, bagaimana dengan persamaan gelombang stasionernya? Ya, tentu saja gelombang stasioner adalah hasil penjumlahan dari gelombang datang dengan gelombang pantul. Jadi kita jumlahkan antara persamaan ini dengan persamaan ini ya. Karena amplitudenya sama, kita keluarkan. Jadi tinggal cos 40 pi-T minus 2 pi-X ditambah dengan cosinus 40 pi-T plus 2 pi-X. Nah, ini kita gunakan penjumlahan cosinus pada rumus trigonometri, yaitu cos plus cos ya. Cos plus cos itu adalah berubah jadi 2 cos setengah jumlah dikali dengan cosinus setengah selisih. Jadi ini kita gunakan 2 cos, kemudian sudutnya kita jumlahkan ya. 40 pi-T min 2 pi-X ini kita jumlahkan dengan ini. Kemudian kita bagi 2. Jadi 40 pi-T tambah 40 pi-T 80 pi-T dibagi 2 jadi 40 pi-T. Minus 2 pi-X tambah 2 pi-X itu 0, dibagi 2 ya 0, sehingga suku yang pertamanya cosinus 40 pi-T. Kemudian cos berikutnya adalah setengah selisih, jadi kita kurang yang ini dengan yang ini. Tentu saja 40 pi-T akan berkurang 40 pi-T lagi, jadi 0, sehingga yang tersisa adalah minus 2 pi-X dikurangi 2 pi-X. Jadi minus 4 pi-X, kemudian dibagi 2 jadi minus 2 pi-X. Nah, kita ingat lagi bahwa cosinus minus alfa ya, itu sama dengan cosinus alfa. Sehingga persamaan untuk gelombang ini kita bisa sederhanakan menjadi 0,4 dari 0,2 kali 2 di cosinus 40 pi-T dikali dengan cosinus 2 pi-X. Ini adalah persamaan gelombang stasioner ya. Nanti kita akan melihat bentuknya. Kemudian kita lihat bentuk gelombang stasioner nanti akan seperti ini ya. Karena ini ujung bebas, jadi bagian ujung ini, ujung pantulnya atau ujung bebasnya itu akan terbentuk perut gelombang ya. Ini perut gelombang yang pertama. Perhitungannya dimulai dari ujung pantul, bukan pada sumber getar ya. Jadi ini perut pertama, perut gelombang pertama di sini ya. Kemudian perut kedua ada di sini, perut ketiga di sini, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan simpul? Simpul itu adalah tempat di mana simpangan selalu 0. Di titik ini ya, di antara dua perut ini. Jadi ini simpul yang pertama, simpul kedua, dan simpul ketiga. Di sini terlihat bahwa perut kedua ya, itu berjarak setengah lambda, dan simpul kedua berjarak 3/4 lambda ya. Sekarang kita akan hitung berapa jaraknya. Berarti kita harus menghitung dulu panjang gelombangnya. Panjang gelombang stasioner itu pasti akan sama dengan gelombang datang maupun pantul. Jadi kalau kita mau tentukan dulu lambdanya dari konstanta gelombang ya, baik dari sini, yang ini 2 pi-X, ini konstantanya berarti 2 pi ya. Atau dari yang ini juga boleh, dari yang ini juga sama ya. Jadi K-nya kita gantikan 2 pi sama dengan 2 pi per lambda. Tukar tempat, jadi 2 pi per 2 pi sama dengan 1, tapi ingat satuannya dalam SI. Nah, jadi gelombang stasionernya mempunyai panjang gelombang 1 meter ya. Kemudian setelah itu baru kita bisa menentukan letak simpul kedua. Tadi dari sini ke sini ya, itu adalah 3/4 dari panjang gelombang.
Jadi 3/4 kali lambda, lambdanya 1 jadi 3/4 meter. Nah, bagaimana dengan perutnya ya? Perut gelombangnya. Perut gelombang kedua itu berjarak setengah lambda dari sini ke sini ya. Lambdanya I1, jadi setengah meter. Dari ujung bebas. Ingat, ini persamaan letak perut dan simpul itu perhitungannya dari ujung bebas. Karena persamaan ini disusun dari ujung bebasnya atau ujung pantulnya ya. Sehingga kalau ditanya berapa jarak perut kedua dari sumber getar, ya tentu saja kita harus tahu dulu panjang tali. Karena di sini tidak diketahui, kita asumsikan panjang talinya L dan jarak perut kedua dari ujung pantul itu setengah meter, sehingga perut kedua dari ujung getar ya L minus setengah meter ya. Oke. Nah, kita sampai pada yang kelima, kita itu akan menentukan sketsa grafik ya. Nah, untuk menentukan sketsa grafik, kita tentukan dulu periodenya. Ini nanti akan sangat membantu ya. Jadi periodenya itu dapat dari koefisien T di sini, yaitu omega ya. Omega 2pi per T. Omeganya kita isi 40pi dari sini. Jadi periodenya 2/40. Satuannya tentu saja SI second. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan sketsa dengan menentukan simpangannya ya pada suatu tempat dan pada suatu saat. Di sini ada ada 4 waktu ya. Jadi pada saat sama dengan 0, 1/40, 2/40 dan 3/40. Nah, kita pilih untuk memudahkan, kita pilih untuk sketsa grafiknya, pilih titik ujung pantulnya ya. Jadi X-nya kita isi 0 ya. Jadi ini untuk waktu, ini untuk jarak ya. Bisa dipertukarkan di sini TX ya, bisa XT ya. Oke, tapi yang jelas kita harus sesuaikan dengan satuannya ya. Nah, kalau kita substitusikan nilai 0 meter dan 0 second ke persamaan gelombang stasionernya, kita isikan ini 0, ini juga 0. Tentu saja nanti ini menjadi cosinus 0 dan ini juga cosinus 0. Cosinus 0 itu berharga 1, jadi ini 1 dikali 0,4. Jadi nilainya adalah plus 0,4. Ini adalah simpangan di ujung pantul pada saat 0 detik. Sesuai dengan persamaan ini ya. Nah, kalau kita hitung pada T sama dengan 1/40 second ya, berarti nanti nilainya akan berbeda di sini ya. Ini 1/40 kita isikan sehingga dapat pi. Jadi nilai yang atas itu dikalikan dengan cos pi. Cos pi itu min 1. Sehingga kita dapatkan minus 0,4. Ini adalah simpangan bagian ujung pantul pada saat 1/40 detik ya. Bagaimana dengan 2/40? Sama, kita substitusikan. Kita hitung dapat 0,4. 3/40 second dapatkan minus 0,4. Jadi sekarang kita bisa terbayang bagaimana sketsa dari grafik gelombang stasioner ya ini. Jadi ini ujung pantul ya, ini talinya. Nah, karena ini pada saat 0 detik itu simpangannya 0,4, ya kita ambil ini X positifnya ke sini karena letak titik-titik yang mau dicari simpangannya itu berada di sebelah kiri ya. Jadi X positifnya kita ambil ke kiri, kemudian simpangan yang positif kita pilih seperti biasa ke atas. Jadi pada saat 0,0 dia berada di 0,4 di sini. Ini maksimumnya. Kemudian pada saat 1/40 detik ya, itu berada di minus 0,4. Berarti dia di sini. Artinya dia partikel ini berubah posisi dari sini ke sini. Nah, kalau kita hitung tengah-tengahnya itu merupakan dari 0 sampai ke 1/40 bagi 2 jadi 1/80 second ya. Dari sini ke sini itu adalah setengah siklus.
Jadi kalau ini adalah seperempat siklusnya. Simpangannya 0 ya. Kalau kita substitusikan 1/80 ke sini nih, ke T. 1/80, jadi nanti setengah pi. Kosinus setengah pi itu 0. Sehingga dikalikan ini dan ini menjadi 0. Nah, inilah sketsa dari gelombang stasioner pada ujung bebas. Ya.